Kenapa disebut opir? Karena di belakang saya ini, sebelum menjadi kebun PT P6, merupakan kebun peninggalan Belanda. Jadi zaman Belanda pun di belakang saya ini sudah dijadikan perkebunan. Tentunya karena tanahnya subur. Kembali judul saya tadi, tanah yang diberkahi. Apapun yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Apa perkebunan Belanda dulu di belakang saya ini? Yang pertama ada perkebunan kopi, yaitu kopi Robusta. Yang kedua ada perkebunan kelapa sawit. Dan yang ketiga adalah perkebunan tuba, akar tuba. Nama latinnya adalah Derit erythrica. Barangkali kombinasi inilah yang dibutuhkan penjajah saat itu. Kopi sangat mereka butuhkan karena untuk ekspor ke negara mereka menjadi minuman sangat dibutuhkan saat itu. Kemudian kelapa sawit mungkin dibutuhkan sebagai penghasil minyak goreng. Dan akar tuba dibutuhkan sebagai insektisida saat itu. Mungkin insektisida kimia yang ada saat ini pada zaman itu belum ada, makanya akar tubalah yang digunakan untuk insektisida. Komplit di belakang sana, semua tumbuh subur. Makanya setelah penjajah pergi, lahan Belanda yang subur ini digantikan dengan perkebunan PT P6 yang sampai sekarang dikenal dengan kebun opir. Dan di belakang saya ini sampai saat ini daerahnya, namanya adalah daerah Opir yang berada di Gunung Pasaman. Saya saat ini berada di Gunung Pasaman. Besar kemungkinan dari penamaan tersebut yang ada sampai sekarang, nama Opir itu berada di Gunung Pasaman. Dan saya berkeyakinan di tempat saya berdiri inilah opir tersebut yang ditulis di buku-buku sejarah, bahkan kitab-kitab beberapa agama, kitab Nasrani. Opir tersebut berada di tempat saya duduk sekarang ini. Makanya saya sebut inilah tanah yang diberkahi. Selain dari karena nilai sejarahnya dalam ilmu alam, siklus hujan terjadi akibat penguapan air di lautan. Di belakang saya adalah lautan Samudra Hindia. Kemudian menjadi awan. Awan merupakan sekumpulan uap air dan ditiup angin dari laut ke arah gunung tempat saya berdiri ini. Gumpalan air yang kecil-kecil tersebut menjadi besar dan jatuhlah hujan di gunung ini, sehingga semua tumbuhan di gunung ini menyerap air tersebut. Sisanya akan masuk ke dalam tanah, sebagian menjadi air permukaan. Inilah menjadi mata air, selanjutnya menjadi sungai, dari sungai-sungai kecil menjadi sungai yang lebih besar dan mengalir lagi ke lautan. Siklus tersebut terjadi terus-menerus karena bahan pokoknya ada terus. Lautan, penguapan, jatuh di gunung, menjadi sungai, terus ke laut lagi. Begitulah siklus itu. Makanya Pasaman Barat terkenal dengan
curah hujannya yang tinggi dan hujan sepanjang tahun. Inilah yang menyebabkan Pasaman Barat menjadi tempat yang paling tepat dan paling cocok untuk tanaman kelapa sawit. Sebenarnya bukan tanaman kelapa sawit saja. Kalau kita dulunya sering mendengar lagu tongkat dan kayu jadi tanaman, inilah tempat. Disinilah tempat. Apapun yang kita tanam tumbuh dengan subur. Karena berdasarkan penelitian perkebunan PTP 6 ini, kebun kelapa sawitnya, tanahnya termasuk ke dalam kelas tanah kelas 1 plus. Bukan hanya sekedar kelas 1, tapi plus. Kenapa pakai plus? Sebagai latar belakang ilmu pertanian yang pernah mempelajari ilmu tanah, tidak ada klasifikasi tanah itu yang menjadi kelas 1 plus. Yang ada cuma kelas 1, itulah tanah yang paling subur. Kembali ke ilmu tanah. Berdasarkan klasifikasi jenis tanah, tanah di Kabupaten Pasaman Barat ini berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PT Perkebunan 6 merupakan jenis tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan klasifikasi jenis tanah yang paling subur dengan ciri-ciri memiliki solum yang paling dalam. Solum itu adalah lapisan topsoil, ya. Lapisan yang tempat perakaran tanah paling subur. Topsoil itu adalah tanah, secara awam kalau kita menggali tanah, lapisan tanah yang pertama kita gali adalah lapisan yang berwarna hitam, kemudian baru berwarna kuning. Lapisan tanah berwarna hitam inilah yang namanya topsoil atau solum yang paling dalam. Itulah ciri-ciri dari tanah andosol. Kemudian ada ciri-ciri lainnya. Tanah andosol itu berasal dari hasil kumpulan letusan gunung Merapi atau abu vulkanis yang menumpuk. Besar kemungkinan dan memang masuk akal. Tanah di Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan hasil tumpukan abu vulkanis yang berasal dari Gunung Pasaman dan Gunung Talamau. Karena jutaan atau ribuan tahun yang lalu, Gunung Talamau dan Gunung Pasaman ini pernah mengalami erupsi. Jadi saya sebagai putra Pasaman Barat yang terlahir di Pasaman Barat, tentunya saya bangga dan bersyukur kepada Allah karena telah melahirkan atau menciptakan saya di Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat ini ribuan tahun yang lalu sudah dikenal oleh peradaban-peradaban yang ada di muka bumi ini. Jauh sebelum adanya Nusantara atau negara Indonesia ini. Dan tertulis di 4 kitab, ya. Baik dalam kitab agama Islam, Nasrani, Hindu, dan Buddha. Nama Pasaman Barat yang disebut dengan daerah atau negeri emas disebut dengan negeri Opir sudah tertulis. Dan makanya jelas saja daerah
negeri tersebut saya sebut dengan tanah yang diberkahi. Untuk episode berikutnya dari kaki gunung Pasaman ini, kita akan bercerita, saya akan menceritakan apa kaitannya daerah Pasaman Barat ini dengan keberadaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Adam pada zaman dahulu. Ikuti terus channel The Grand Botanical Farm dan Wampel TV agar kisah-kisah dan dengan bukti-bukti alam dan dengan menggunakan rasional saya akan bercerita. Tentunya bukan cerita ngaur ngidul, tapi ada bukti-bukti sejarah dan bukti-bukti alam yang peninggalannya ada sampai sekarang. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini.